yang di kitab warna hijau, sedangkan yang warna yang bagus halaman 80-an ya, 80. ya. 80. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah ziarahnya Nabi Isa alaihi salam ke Rasulullah SAW pada akhir zaman, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan hadis ini kenapa kok dimasukkan oleh muallifnya Syekh Muhammad bin Abi Al-Maliki ini? Karena memang terjadi perdebatan. Beliau hadis ini oleh Syekh Albani dimasukkan dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah sama maudhu'ah. Kemudian ini dibahas, ingin dibuktikan ternyata ini tidak dhaif menurut ulama yang lain, karena memang ada penguat yang lain, ada mutabaahnya. Ini cocok dengan hadis ini, dengan kitab ini, karena memang beliau ingin membuktikan bagaimana metode para salaf ketika memahami satu nas hadis ataupun Quran. Dan ini berhubungan dengan nas hadis juga. Kemudian dibuktikan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih alal aqol hasan. Kita sudah sampai halaman 61. Sebenarnya saya agak grogi soalnya saya kan hanya istilah juga katakan tayamum kan ya. Tidak tidak dimakan botol tayamum. Cuma karena maknya masih belum siap. Minggu depan jadi saya akan kembali seperti ini. Ar-raddu ala man dha'afa al-hadits. Jadi ar-radd sebuah counter ya, counter terhadap orang yang mendhaifkan hadis. Counternya apa? Di tulisan bawah. Dan orang yang mendhaifkan di sini Syekh Albani, di mana beliau ini memasukkan hadis tersebut dalam silsilah yang hadis dhaifah dan juga hadis maudhu'ah. Wa qad takallama ba'duhum fi hadzal hadis wa dha'afahu bi'inalin wahiyatin, dan telah berbicara mengulas sebagian dari mereka dalam hadis ini dan mendhaifkan dengan ilah-ilah wahiyah yang tidak pokok. Dan ba'duhum ini Syekh Albani. Dan begitu hebatnya Syekh Muhammad bin Abi Al-Maliki, beliau itu tidak menyebutkan orangnya tapi mengcounter pemikirannya. Berbeda dengan Syekh Hasan Shaqaf ataupun Syekh Mamduh gitu. Beliau menyebutkan orangnya. Syekh Hasan Shaqaf ini malah ketika nulis Tanaqudz Albani, Albani yang hurufnya kecil-kecil, beda dengan yang lain gitu. Ini menandakan kata beliau, Albani ini orang yang harus direndahkan. Di kitabnya begitu. Jadi teksnya semuanya ukurannya fontnya 16, Albani sendiri ukurannya 10 gitu. Jadi aneh kalau kita lihat teksnya, karena setiap nama beliau dikecilkan. Kalau beliau, karena beliau dikedepankan adalah bagaimana mengcounter pemikiran, maka nama nggak perlu disebutkan. Yang penting pemikirannya bagaimana di counter atau di rot atau dibahas. Minha salah satu ilahnya adalah jahalatu aqain maula ummi habibah wal qaul maula Juhainah. Jahalah, jadi majhulnya atau salah satu rawi atau maula ummi habibah, maula atau budaknya Ummi Habibah. Ummu Habibah ini ibunya Habibah, namanya dalam riwayat lain Juhainah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim disebutkan ada maula Ummi Habibah, dan ini tidak ditemukan siapa beliau, gimana biografinya, sehingga tidak ketahui apakah majruh ataupun dia adil. Maka ini kelemahan pertama. Kedua, an-anatu Ibni Ishaq. An-anah itu nahat ya, membagi nah dalam nahu. Jadi seperti kalau bismillah itu berubah jadi basmalah, kemudian la ilaha illallah kan jadi tahlil. An-anah itu jadi kebanyakan annya itu disebut an-anah. Dulu ada teman saya baca di depan dosen ketika ngaji belajar tadi Burawi, nanti an-anah dia baca anak-anak katanya gitu. Anak itu kan maaf kemaluan, kemaluan itu anak-anak dosen kaget. Kamu bacanya anak-anak. Ya. Kemudian memang ada kisah tersebar di daerah Hadramaut mengenai fikih. Karena memang tradisi dalam taklif zaman dahulu
mereka itu kemudian berkitab yang besar, diikhtisar lebih pendek, termasuk namanya. Ada kitab Minhajut Thalibin, dirangkum menjadi Manhajut Tullab, dirangkum lagi jadi Nahjut Thalib. Jadi sampai namanya pun Minhajut Thalibin, Manhajut Tullab, Nahjut Thalib. Kemudian ada seorang katanya pelajar masih baru, dia ingin merangkum I'anatul Thalibin, kemudian dirangkum menjadi I'anatul Thalib. I'anatul Thalib, jadi kan kemaluannya Thalib katanya, jadi anak menjadi anak. Ini satu cerita yang tersebar di daerah Hadramaut. An-anatul Ishaq artinya lemah yang kedua, ilahnya Ibn Ishaq ini ke atas riwayatnya menggunakan an. Yang ketiga ada khilafu ala Ibn Ishaq isnadihi, khilaf atas Ibn Ishaq dalam sanadnya. Ibn Ishaq ini diperdebatkan apakah sanadnya kuat atau tidak. Ada 3 ilah yang dimunculkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Silsilah Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah mengenai hadis di atas. Wa hadhihi iladun wahiyatun bihaqqin, dan ini merupakan ilah-ilah yang tidak kokoh, yang tidak kuat bihaqqin sesungguhnya. Li'anna al-muntaqidah, karena sungguhnya orang yang tadi mengkritik Syekh Albani, lamma lam yattari illa ala tariqi Ishaq faqad anlalahu bihadhihi ilah. Karena beliau ketika tidak menemukan kecuali atas jalan sanadnya Ibn Ishaq, hanya sanad ini, maka beliau mengilahkan atau mencederai hadis ini dengan ilah-ilah di atas yang 3. Wa hiya fil haqiqati laysat bi ilahin la fi tariqi Ibn Ishaq wa la fi tariqi ghairihi. Dan itu hakikatnya memang bukan ilah sama sekali, tidak di sanadnya Ibn Ishaq, tidak juga di sanad yang lain yang 2 yang disebutkan di atas, yaitu sanadnya Ibn Najjar, Fitur Thaminah, dan juga sanad dari Abu Ya'la al-Musib dalam musnadnya. Jawabannya, fa'aqa'un maula Ummi Habibah au Juhainah ihtajja bihin Nasa'i fi sunnah. Jawaban pertama, kalau dikatakan atau ini majhul, tidak diketahui gimana kondisinya, bagaimana apakah majhul atau tidak, maka atau maula Ummi Habibah ihtajja bihin Nasa'i fi sunnah ini dijadikan dalil, dipakai oleh Imam An-Nasa'i dalam sunahnya. Rokam 2200 al-Bain wa Satasha. Wa mahtajja bihin Nasa'i fi sunanihi fa huwa thiqatun. Dan apa yang dijadikan hujjah, dipakai oleh Imam An-Nasa'i dalam sunahnya, maka dia itu artinya thiqah. Artinya orangnya adil, thiqah, bisa dipercaya. Kama sarraha bidzalika Adz-Dzahabi fil Muqidhah wa huwa tabi'iyyun. Sebagaimana juga dijelaskan atau ditasrih, diperjelas oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Muqidhah. Ini ulumul hadis kitabnya ada. Wa huwa tabi'iyyun, dan dia maula Ummi Habibah itu tabi'i, generasi setelahnya sahabat. Wa rawa anhu Imamul Hafidz Thiqatul wa huwa Sa'id al-Maghbari, dan meriwayatkan darinya Imam Hafiz Thiqah yaitu Sa'id al-Maghbari. Jadi kan hadisnya Ibn Ishaq ke Sa'id al-Maghbari, ke maula Ummi Habibah, ke atasnya Abu Hurairah. Fayaqulu ata'un min nasturit tabi'in, maka atau ini termasuk dari tabi'in yang mastur. Mastur dalam artian dia tidak ditemukan tersembunyi baik adalahnya ataupun tajrihnya. Wa haditsun mastur tabi'in maqbulun kama ja'a tanbihu alaihi min kuffadin kibar kabdi salah fi muqaddimati ulumil hadis. Dan juga hadisnya orang yang mastur dari golongan tabi'in itu maqbul, diterima, sebagaimana sudah ditanbih, disebutkan oleh para huffaz yang kibar seperti Ibnu Shalah dalam kitabnya Muqaddimah Ulumil Hadis, ala anna ata'an hadza lam yaqa fi riwayatai Abi Ya'la wa Durrah Thaminah kama taqaddam. Dan juga atas sesungguhnya atau ini juga tidak ada dalam 2 riwayat yang disebutkan oleh Abu Ya'la dan juga Durrah Thaminah Ibn Najjar sebagaimana telah disebutkan di depan. Mutaba'ahnya yang 2 itu. Wal aslu fil hadithi,
Wal aslu fil hadis Sa'idun an Abi Hurairah, dan hadis ini aslinya adalah hadis dari Sa'id Al-Makbari ke Abi Hurairah langsung. Dalam riwayat yang dua ini, hadis itu riwayat Sa'id Al-Makbari langsung ke Abu Hurairah. Dalam riwayat Hakim ada orang tengah-tengah, Sa'id ke Maula Ummi Habibah baru ke Abu Hurairah. Maka tidak adanya orang tengah ini itu tidak membahayakan, karena memang hadis lain aslinya sudah sahih gitu. Tambahan ini tidak mencederai hadis tersebut. Wa idkhalu shaykhin baina at-tilmidhi wa shaykhihi la yadur, dan memasukkan seorang guru atau tengah-tengah baina at-tilmidhi wa shaykhihi, antara murid dan gurunya. Murid di sini Sa'id Al-Makbari dengan Abu Hurairah, la yadur, tidak apa-apa, tidak membahayakan. Li'annahu minal mazidi fi muttasilil asani, karena ini termasuk dari menambah ittisolnya salah-salah. An-Anatu bin Ishaq taqaddama jawab alaiha, sedangkan masalah Ibnu Ishaq yang mengatakan an ini yang tidak lalu sahih di sana, tidak menjelaskan beliau mendengarkan langsung, tidak menggunakan kasih hadatsana misalnya atau akhbarana, itu sudah dijawab di depan. Artinya apa? An ini tidak mencederai hadis karena memang ada dua mutawaah yang disebutkan di depan. Al-ikhtilafu ala Ishaq isnadi, sedangkan ilah yang nomor 3 ikhtilaf, artinya khilaf ulama mengenai Ibnu Ishaq dalam sanadnya, apakah kuat atau tidak. Hada khasun bi tariq Ibnu Ishaq, ini celah ini, ilah ini hanya khusus dalam jalannya Ibnu Ishaq saja, yaitu hadis riwayat Hakim. Sedangkan riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Najjar memang tidak ada Ibnu Ishaqnya, maka ini tidak bermasalah hadis yang kedua. Waqad rajjaha Abu Zur'ah fil Ilal tariqal Hakim, dan Abu Zur'ah fil Ilal memang sudah mentarjih artinya menghasankan atau mensahihkan jalan dari Hakim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim ke atas. Summa laisa kullu ikhtilafin yasihu an yu'andala bihil haditsu, kemudian tidak semua khilaf itu sah atau boleh untuk membuat hadis itu menjadi maklul, menjadi cacat. Tidak semua khilaf mengenai perawi hadis membuat hadis itu kemudian maklul. Wa innamal ikhtilafu alladhi yaqdahu fil hadithi huwa alladhi la yumkinu tarjihu ahadi wujuhihi. Adapun sesungguhnya khilaf yang bisa mencederai hadis itu, khilaf yang bisa menjadikan hadis cacat, cedera, adalah khilaf yang tidak mungkin ditarjih salah satu dari kemungkinannya. Kalau masih bisa ditarjih, maka khilaf ini tidak bermasalah, tidak mencederai. Au kana ikhtilafan baina thiqatin wa dha'ifin, ataupun khilafnya antara thiqah dan dhaif. Ada seorang yang kata satu ulama ini thiqah, kata yang lain dhaif, maka ini akan mencederai hadis. Bisa dikatakan itu dhaif menurut fulan dan ini kuat menurut fulan yang lain. Sedangkan Ibnu Ishaq tidak seperti itu. Beliau khilafnya ada yang mengatakan sikoh, ada yang tidak mengatakan apa-apa. Jadi tidak antara dhaif dan sikoh. Amma idza kana ikhtilafan fi ta'yin thiqatin min thiqatin, adapun jika khilafnya adalah menentukan sikoh dari berbagai macam sikoh, orang-orang yang terpercaya dari kumpulan orang terpercaya, kahadal hadis, seperti hadis ini, kama yu'lamu min murajaati ilal hadis ibni Hatim fala yadurru al-battah. Seperti hadis ini sebagaimana diketahui dan ketika di murajaah dalam kitabnya kitab Ilalil Hadis punya Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, fala yadurru, maka ini tidak berbahaya, tidak berpengaruh sama sekali. Karena hanya menentukan apakah Ibnu Ishaq sikoh atau tidak. Bukan berarti ketika tidak menghukumi sikoh kemudian ada yang dhaif, tidak, tapi hanya menentukan sikoh atau tidaknya. Wa aidan idza amkana tarjihu ahadil wujuh fala yadurrul ikhtilafu aidan. Dan jika memungkinkan juga untuk mentarjih salah satu dari al-wujuh, kemungkinan-kemungkinan, maka juga tidak membahayakan adanya khilaf seperti ini. Waqad taqaddama tarjihul wajhi dari akhrajahul Hakim, dan telah terdahulu telah kita baca sebelumnya tarjih pengunggulan terhadap
wajah kemungkinan yang dikeluarkan oleh al-Imam Hakim. Baida anna hadha ikhtilaf ala ishaq faqad taqaddama anna lahu mutabi'ain. Dan akan tetapi memang khilaf ini hanya kepada Ibnu Ishaq saja, dan telah disebutkan di depan ada 2 mutabi' terhadap hadis Ibnu Ishaq dari Al-Hakim. Fal haditsu sahihun, maka hadis ini ya sahih. Wa kalamul mu'tarid la yaqdahu fil hadis, dan kata-kata al-mu'tarid yaitu Syekh Albani tidak mencederai hadis. Syekh Albani ini punya silsilah 2, silsilah al-hadis as-sahihah, jumlahnya itu sekitar 7 jilid. Sedangkan silsilah al-hadis ad-dhaifah al-mawdu'ah jumlahnya 14, 2 kali lipatnya. Jadi beliau lebih cinta untuk mendhaifkan hadis daripada mensahihkan. Bahayanya apa yang beliau anggap dhaif itu tidak boleh digunakan untuk istidlal. Maka hampir 14 jilid itu semuanya harus dibuang, tidak boleh dipakai. Maka beliau lebih senang untuk mendhaifkan hadis daripada mensahihkan. Jumlah sahihnya lebih sedikit ketimbang itu. Beda dengan ahli fikih. Ahli fikih itu selama itu masih bisa dipakai untuk sunan, misalnya sunnah-sunnah, maka yang ihtiyat harusnya kita pakai yang dhaif ini, karena memang ada kemungkinan itu dari Rasulullah walaupun kecil. Seandainya tidak dari Rasulullah, maka ini kan hanya sunnah, tidak berdosa. Kalau dari Rasulullah, ya itu sudah dapat pahala dari sunnah. Wa kalamul mu'tarid la yaqdahu fil hadis, kata-kata al-mu'tarid Syekh Albani itu tidak mencederai dalam hadis, li'annahu yajma'u turuqal hadis, karena dia itu memang mengumpulkan jalan-jalan hadisnya. Wa nusabba kalamuhu ala tariqin wahid, sedangkan kata-kata Syekh Al-Mu'tarid ini, Syekh Albani ini memang jatuh kepada satu jalan saja, jalannya Ibnu Ishaq. Ma'awujudi turuqin ukhra, bersamaan ada banyak jalan lain atau banyak syarat lain pada lil hadis, pada hadis ini, khaliyatun tamaman min ayyi illah, yang memang kosong, sepi dari illah kama taqaddam, sebagaimana telah disebutkan di depan. Yang ajaib lagi, kata di Rafil Manarah, kata Syekh Said Mamdud itu, hadis riwayat Hakim ini oleh Syekh Albani dimasukkan ke silsilah dhaifah, sedangkan hadis Abu Ya'la dimasukkan ke silsilah as-sahihah. Kok bisa? Ini kan sama-sama hadisnya. Kenapa kok ini misalnya ini kuat sahih, ini kok dhaif? Kenapa kok ini malah tidak menjadi sahih juga dengan adanya mutabik yang disebutkan di sahih tadi? Ini yang jadi tanaqudut, salah satu tanaqudutnya Albani. Hasilul kalam ala ahadits ziyarah. Ini sudah panas. Hasilul kalam, kesimpulan pembahasan atas hadis-hadis ziyarah. Wal hasilu, kesimpulannya, anna ahadits az-ziyarati laha turuqun katsiratun yuqawwi ba'daha ba'dan, bahwa sungguhnya hadis-hadis ziarah itu mempunyai banyak sanad baik jalan, yuqawwi ba'daha ba'dan, sebagian sanad menguatkan yang lain. Kama naqalahu al-Munawi al-Hafiz al-Dhahabi fi Faidul Qadir, sebagaimana dinukil oleh al-Munawi dari Al-Hafidz Al-Dhahabi dalam kitabnya Faidul Qadir. Khususan wa anna ba'dal ulama'i sahahaha, secara khusus lagi sebagian ulama memang mensahihkan hadis ini. Au naqala tashihaha kasubuti wa ibn Sakan wal Iraqi wal Qadiyat fi Syifa wal Mulla Ali Qadi Salihi wal Khafaji kadzalika fi Nasibir Riyad, atau menukilkan terhadap kesahihan hadis ini seperti Imam As-Subki dan Ibnu Sakan dan Al-Iraqi, Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa, dan juga Mulla Ali Qadi dalam syarahnya yang mensyarahi Asy-Syifa, dan Al-Khafaji dalam kitab Nasibir Riyad. Wa kulluhum min huffadil hadis wa immatihi al-mu'tamadin, dan semuanya mereka itu termasuk dari para huffadul hadis dan para imam-imam yang mu'tamad. Wa yakfi anna al-a'immata al-arba' wa ghairuhum min fuhulil ulama wa arkan ad-din
qalu bi masyru'iyyati ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama naqalahu anhum ashabu fi kutubi fiqhi al-mu'tamadah. Wa yakfi, dan cukup bahwa sungguhnya imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, dan selain mereka dari pentolan ulama, seluruh ulama, wa arkanati, dan juga tiang-tiang agama, mereka mengatakan bahwa ziarah pada Rasulullah SAW itu masyru', disyariatkan atau diperintahkan, sebagaimana naqalahu anhum ashabuhum, menukil dari mereka ashabuhum, murid-murid para a'imah ini dalam kitab-kitab fikih mereka yang lengkap. Wa hadza kafin minhum fi tasfihi ahadits ziarah wa qabuliha, dan ini sudah cukup sebagai bukti bahwa mereka mentashih, mensahihkan hadis-hadis ini, hadis ziarah, dan juga menerimanya. Di annal hadis ad-dha'ifah yata'ayyadu bil amali wal fatwa kama huwa ma'rufun min qawaidil usuliyyin wal muhadditsin. Karena memang hadis dhaif, kalau kita mengatakan dhaif ya, yata'ayyadu akan menjadi kuat, bertambah kuat dengan diamalkan dan juga difatwakan. Ini kaidah dalam ilmu usul juga, bahwa hadis yang lemah ketika diamalkan maka dia menjadi kuat, dan juga difatwakan maka dia derajatnya naik menjadi hasan. Kama huwa ma'rufun min qawaidil usuliyyin wal muhadditsin, sebagaimana dikenal dalam kaidah-kaidahnya ahli usul dan hadis. Kita selesaikan ke Hafidz Al-Halimi. Ra'yul Imam Al-Hafidz Al-Halimi, pendapat Imam Al-Hafidz Al-Halimi. Qala Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Al-Husain bin Al-Hasan Al-Halimi fil babil khamis asyar min syi'bil iman. Ada yang baca Hulaimi. Saya cek di ini Al-Halim. Iya. Di Maktabah Samilah itu dijelaskan haknya bil fathah gitu, lamnya bil kasrah gitu. Memang sudah. Wafiqnya mungkin. Makanya saya kadang-kadang kalau memang ada nama ulama itu kadang-kadang kan kita harus ngecek, karena nama itu bisa berbeda-beda. Maka kadang-kadang kalau sudah menemukan sumber yang tidak bersumber, saya baru pede untuk baca. Di internet itu juga disebutkan Al-Halimi di apa namanya, ada pokoknya web untuk hadis, tapi di dalamnya pasti ada harokatnya, disebutkan Halimi. Al-Imam Al-Halimi dalam bab yang kelima 15 dalam Syi'bil Iman, wa huwa babun fi ta'zimin nabiyyi wa ijlalihi wa tawqirihi, bab menjelaskan tentang mengagungkan Nabi dan juga memuliakan dan tauqirihi, meninggikan derajatnya. Bab menjelaskan tentang mengagungkan Nabi. Wa ba'da an dzakara ma ja'a fi tanzil bi wujubi ijlalihi wa ma ruwiya 'an sahabati min ta'zimihim wa tawqirihim lah. Dan setelah menyebutkan apa yang ada dalam tanzil Al-Qur'an mengenai wajib untuk memuliakan Rasulullah, dan juga apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, bagaimana sahabat memuliakan Rasulullah dan juga mengagungkan Rasulullah. Qala, beliau berkata, "Fahadza kana minal ladzina warithu musyahadatahu wa suhbatah." Ini adalah dari orang-orang yang mewariskan bisa melihat Rasulullah langsung dan juga bersahabat dengan beliau. Fa ammal yauma, adapun hari ini, famin ta'zimihi, bagaimana cara mengagungkannya, famin ta'zimihi, maka termasuk cara mengagungkan Rasulullah, ziaratuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat kan bisa langsung lihat, bisa bersahabat, bisa berinteraksi. Kalau kita ya ziarah. Faqad jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, maka telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau bersabda, "Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati." Siapa orang yang berziarah padaku setelah wafatku, maka seolah-olah dia berziarah kepadaku ketika aku masih hidup, kata Rasulullah SAW. Maka termasuk cara ta'zim pada Rasulullah adalah berziarah ke kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam.
kayaknya sudah